Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. Nah, video kali ini kita akan membahas beberapa yang terjadi belakangan ini, yaitu sekitaran dunia politik lah ya. Di pemerintahan kita yang terjadi, yang berseliweran, yang viral belakangan ini, entah di sosial media maupun di media massa yang lainnya. Ya, ada beberapa yang menjadi sorotan, ya cukup sekedar tahu, ya teman-teman bisa menanggapi secara bebas ya. Yang menjadikan itu berita yang cukup viral atau yang menjadi perhatian publik atau masyarakat sebenarnya, yang menjadi perhatian masyarakat sebenarnya. Yang pertama, misalnya tentang pengibaran bendera One Piece. Ini ada beberapa orang, khususnya politisi, yang menganggap bahwa pengibaran bendera One Piece itu tidak boleh atau dilarang dengan alasan bahwa mungkin asumsinya adalah bajak laut One Piece itu diasumsikan atau dipersepsikan sebagai kelompok yang memberontak terhadap pemerintahan. Jadi dengan asumsi seperti itu, kemungkinan besar statement tentang pelarangan pengibaran bendera One Piece itu keluar. Ya, saya pikir sih itu terlalu berlebihan ya statement seperti itu. Memang pada jalan cerita di Eni memang seperti itu, bahwa kelompok bajak laut Luffy ya, yang dipimpin oleh Luffy atau Mugiwara dengan nakamanya, itu memang mereka itu mencari sebuah kebebasan sebenarnya, mencari sebuah kebebasan di mana kebebasan itu sangat sederhana sekali diartikan oleh Luffy, seorang kaptennya, yaitu ingin melihat teman-temannya itu bisa makan puas gitu ya, tanpa terhalang akses, tanpa terhalang bagaimana distribusi makanan didapatkan dan lain sebagainya. Intinya yaitu teman-teman Luffy itu harus bisa makan sepuasnya gitu, kenyang sepuasnya gitu ya. Kemudian memang ada dalam beberapa ceritanya itu bajak lautnya tidak hanya satu kelompok tapi banyak sekali. Nah, di situ konfliknya terjadi karena ada bajak laut berhadapan dengan pemerintah dunia ya. Pemerintah dunia ini terbagi menjadi beberapa bagian, saya sebutnya seperti itu. Yang pertama ada namanya Angkatan Laut, Marine ya, Marine, Angkatan Laut. Kemudian itu yang dipimpin oleh seperti admiral-admiral dan sebagainya ya. Salah satu beberapa tokohnya seperti Akainu, kemudian siapa, Kizaru, lalu siapa lagi, banyak sekali admiralnya ya. Para pemimpin-pemimpin yang ada di kubu dari pemerintah dunia ya, di bajak laut itu, di cerita bajak laut maksudnya. Nah, kemudian selain Marine atau Angkatan Laut, di sisi pemerintah dunia juga ada namanya Gorosei. Nah, Gorosei ini adalah para tetua yang mereka itu memiliki andil cukup besar dalam mengontrol tatanan dunia gitu ya. Istilahnya kalau misalnya secara sederhana bisa dipahami sebagai penasihat ya, sebagai penasihat dari segala aturan yang ada di dunia One Piece seperti itu. Jadi ada Gorosei yang bisa memerintah angkatan laut seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi yang cukup memainkan peran penting dalam mengontrol bagaimana sistem pemerintahan itu harusnya berjalan, yaitu kelompok Naga Langit ya. Mereka itu boleh dikatakan sebagai orang yang sangat agung gitu ya. Segala apapun yang mereka lakukan, entah itu baik atau buruk, ya pokoknya tetap dilakukan gitu ya, tidak ada yang boleh menghalangi itu. Nah, kemudian Gorosei sendiri itu yang terdiri dari 5 orang, itu ada ketuanya namanya Im-sama ya. Im-sama ini yang menjadi ketua dari Gorosei itu. Intinya dari ketiga bagian itu di pihak pemerintah dunia namanya ya. Pemerintah dunia mengendalikan bagaimana tatanan dunia berlangsung. Nah, karena di situ tidak ada namanya keadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang dalam dunia bajak laut One Piece, kemudian ada beberapa bajak laut yang mencoba untuk memberontak, bukan memberontak, tapi melawan bagaimana ketidakadilan yang terjadi gitu ya, di dalam sistem tatanan dunia yang terjadi, yang dipimpin oleh pemerintah dunia tersebut ya, seperti bajak laut Luffy ya, Tobi Jerami itu mereka itu tidak takut sama sekali dengan namanya
pemerintah dunia. Makanya itu mungkin anak-anak muda, termasuk saya pribadi sebenarnya penonton setia anime One Piece gitu ya. Jadi saya mengikuti dari awal sampai jalan cerita terakhir sekarang gitu. Jadi saya bisa memahami bahwa ya kami sangat tertarik dengan alur cerita, dengan karakter-karakternya, di mana di situ kita bisa lihat kalau misalnya teman-teman yang menonton One Piece bahwa di situ ada namanya bagaimana ketidakadilan terjadi, bagaimana ada tambang ilegal, bagaimana korupsinya, kemudian bagaimana pejabat-pejabat yang tidak melaksanakan tugas semestinya gitu, meskipun tidak semuanya gitu ya dalam pemerintahan itu. Nah itu yang mencoba oleh Oda Sensei ya, pengarang dari cerita One Piece ini, mencoba untuk dikonflikkan sehingga menjadi konflik atau menjadi cerita utama dari One Piece sendiri gitu ya, dari bajak laut One Piece. Nah itu kan menjadi geger di pemerintahan Indonesia kemarin ya. Ada beberapa politisi yang menganggap bahwa pengibaran bendera One Piece itu merupakan suatu ancaman, mungkin ya, saya menganggapnya sebagai ancaman gitu, karena menyangkut tentang bagaimana orang-orang yang sebagai penggemar One Piece itu melihat bagaimana, oh enggak, masyarakat ini udah nggak beres gitu ya. Kok masyarakat, pemerintah itu udah nggak beres, mungkin seperti itu gitu ya. Itu huru-hara yang pertama yang terjadi, yang viral di media sosial dan sebagainya. Yang kedua yang paling terbaru itu adalah bupati dari Pati, daerah Pati. Itu statementnya sih sebenarnya, statementnya yang melukai masyarakat Pati sendiri ya, tentang kenaikan pajak yang sekitar kenaikannya sekitar 250%. Nah itu kan sangat membebani masyarakat yang ada di daerah Pati, dengan mempertimbangkan bahwa perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Kemudian statement itu muncul. Sebenarnya kalau saya pikir statement itu muncul bisa diperbaiki kalau cara memperbaikinya itu benar. Jadi komunikasinya itu yang terlanjur melukai masyarakat Pati. Yang saya tangkap seperti itu ya. Beliau sudah meminta maaf bahwa akan mengembalikan tarif pajak seperti semula gitu. Tapi masyarakat Pati itu sepertinya sudah terlanjur sakit hati dengan statement beliau bahwa mengatakan mau 5.000 orang pendemo, mau 50.000 orang pendemo, dia tidak akan gentar, dia tidak akan takut. Nah itu artinya kan secara tidak langsung maupun secara langsung menantang masyarakat untuk memberikan konfrontasi langsung. Ya pada akhirnya masyarakat di sini kita lihat bahwa masyarakat ternyata memiliki kedaulatannya secara penuh. Masyarakat berbondong-bondong menyuplai misalnya kebutuhan pangan selama masa demo itu, bahkan di depan kantor bupati langsung. Ada banyak sekali air minum, makanan gitu. Nah itu sampai beberapa hari demo berlangsung. Itu kan artinya masyarakat tidak mau atau tidak terima akan statement itu, yang menandakan bahwa statement yang pertama tentang bagaimana seorang bupati merespon kritik masyarakat itu secara arogan, itu yang ditangkap oleh masyarakat Pati ya. Permintaan maaf ya, setelah itu permintaan maaf, kan permintaan maaf itu kan setelah bagaimana reaksi masyarakat setelah bupati itu menyatakan bahwa 5.000, 50.000 orang dia tidak akan takut. Nah setelah itu kan viral, masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan aksinya, gitu kan, melakukan perlawanan terhadap statement bupati tersebut. Setelah melakukan perlawanan, baru bupati itu kendor, turun, meminta maaf, ya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah masyarakat Pati sudah terlanjur sakit hati oleh statement bupatinya sendiri. Masalah-masalah yang cukup krusial itu misalnya tentang pendidikan, ya. Di bidang pendidikan misalnya ada statement yang cukup ya bikin kita masyarakat awam itu kaget gitu, mengenai pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sendiri ya, Ibu Sri Mulyani. Katanya kalau apa-apa masa harus negara gitu. Tunjangan guru di Indonesia ini, saya pikir pemerintah perlu memperhatikan bagaimana kesejahteraan guru gitu. Kesejahteraan guru itu kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, guru Indonesia itu kesejahteraannya masih kurang. Apakah itu akan sejalan dengan bagaimana kesejahteraan guru itu mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia? Keterkaitannya bagaimana dijelaskan secara logis, mungkin teman-teman bisa menjelaskan secara
gamblang ya, silakan di kolom komentar kita sharing saja gitu. Ya, jadi ada nggak sih keterkaitan antara kesejahteraan guru dengan kualitas pendidikan di Indonesia? Karena bagaimanapun juga kualitas pendidikan ya, maksudnya pendidikan itu juga merupakan salah satu dasar, bagaimana dasar atau merupakan suatu yang esensial, yang utama, bagaimana kemudian kualitas negara ke depan itu terbentuk melalui pendidikan. Tuh. Itu menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalnya kualitas pendidikan yang kita bangun sekarang itu belum bagus, itu artinya kita bisa memahami bahwa ada potensi kualitas negara kita nanti ke depannya juga akan tersendat atau kurang bagus. Potensinya seperti itu. Itu kalau misalnya memang bisa kita buktikan bahwa korelasinya itu cukup kuat antara kesejahteraan guru dengan kualitas pendidikan yang ada gitu. Outputnya seperti itu. Gitu. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak sekali keluhan misalnya guru honorer yang hanya digaji beberapa ratus ribu saja, dan itu biasanya dirapel, misalnya 3 bulan sekali gaji baru turun. Kan itu tidak sejalan, bagaimana seorang guru juga harus bertahan hidup, belum lagi yang mempunyai keluarga harus menghidupi keluarganya, harus bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Gitu. Kalau hanya segitu berarti kan yaitu sangat tidak layak gitu ya untuk seorang misalnya katakanlah guru pahlawan tanpa tanda jasa, tapi pahlawan tanpa tanda jasa tersebut rasanya lebih baik dilepas saja gitu. Kalau misalnya memang memprihatinkan bagaimana kehidupan seorang pahlawan gitu, untuk menghidupi dirinya sendiri saja kurang, apalagi harus menghidupi keluarganya, kan gitu. Itu beberapa polemik ya, ada bendera One Piece, ada Bupati Pati, kemudian ada masalah pendidikan. Silahkan teman-teman bisa berikan sharing atau kolom komentarnya. Kita sharing saja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.